Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Al-Aqidatil Wasithiyati karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya. Wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bi nafsah wa bainan nafyi wal isbat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sungguh telah mengumpulkan pada apa yang Allah sifatkan dan namakan dirinya, itu antara penafian dan penetapan. Jadi ada sifat subutiyah, ada sifat salbiyah. Sifat yang ditetapkan dan sifat yang ditiadakan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Fala udula li ahli sunnati wal jamaati amma jaa bihil mursalun. Kemudian jalan ahli sunnah wal jamaah itu tidak berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul. Makanya mengikuti jalan ahli sunnah itu mengikuti jalan para rasul. Jalan para rasul itu fa innahu siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ini kalimat ringkas yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita lihat penjelasan Dr. Shalih Fauzan. Ketika beliau mengatakan Allah mengumpulkan pada apa yang Allah sifatkan dan namakan dirinya antara penetapan dan penafian. Ini kata beliau, hadza bayanun lil manhaji alladzi rasamahullahu fi kitabihi li isbati asma'ihi wa sifatihi. Ini penjelasan tentang jalan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, itu menetapkan nama dan sifat Allah adalah jalan yang wajib an yasira alil mu'minun fi hadzal babi al-muhimmi. Ini jalan yang wajib orang yang beriman berjalan di atasnya. Dalam bab yang sangat penting. Dalam bab yang sangat-sangat penting. Jadi, kalau seseorang bicara tentang nama dan sifat
Ya, bicara nama dan sifat itu wajib untuk berjalan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, tuliskan jalan itu. Apa itu? Allah namakan dan sifatkan dirinya. Ini seluruh nama dan sifat. Jadi harus bersumber dari dalil. Karena kalau bicara tentang nama dan sifat, Allah kasih nama untuknya. Allah kasih sifat untuknya. Harus dibangun di atas dalil. Demikian pula bainan nafyi wal isbat, jalan yang Allah gambarkan itu dalam kitabnya ada penafian dan penetapan. Nama itu ada, ditetapkan untuk Allah. Sifat ditetapkan untuk Allah. Tapi ada nama dan sifat yang Allah tiadakan. Ya, tiadakan. Yakni nafyu ma yudadul kamal min anwa'il uyubi wa naqaisi. Yakni penafian yang berlawanan dengan kesempurnaan dari bermacam jenis aib dan kekurangan. Contohnya kanafyinit, tandingan. Allah nggak Maha Esa kalau punya tandingan. Maha Esa itu nggak butuh kepada yang lain, nggak ada sekutu. Contohnya tandingan. Contohnya sekutu. Contohnya sinah, ngantuk. Allah itu sempurna sifatnya. Makanya la ta'khuduhu sinatu wala naum. Demikian pula kematian, waluhub. Jadi itu sifat-sifat yang bertolak belakang dengan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini penggalan penjelasan dari beliau. Jadi seseorang kalau pengen benar harus nama dan sifat itu sesuai dengan apa yang ada dalam kitab. Kalau disebutkan dalam kitab berarti hadis ikut padanya. Ikut padanya. Yang kedua, penetapan dan penafian itu nggak akan lepas. Nama dan sifat Allah ada penetapan, ada penafian. Karena menetapkan kesempurnaan, mentiadakan segala aib dan kekurangan. Wallahu ta'ala. Kemudian berkaitan dengan isbat, penetapan. Apa itu? Isbatu sifatil kamali wa nu'util jalali lillahi azza wa jalla. Menetapkan sifat sempurna. Semua sifat Allah sempurna. Kemudian wa nu'util jalali, sifat yang agung itu milik Allah. Seperti dalam ayat Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusrikun. Itu baru separuh. Apa? Sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat keagungan bagi Allah. Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Berarti kesempurnaan sifat uluhiyah. Ya, zat yang berhak disembah itu yang memiliki sifat kesempurnaan berkaitan dengan peribadatan itu yang berhak cuma Allah. Ini yang pertama. Yang kedua Al-Malik, yang memiliki. Ya, nanti kalau di surat Al-Fatihah bisa dibaca Maliki pendek, bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Apa bedanya? Yang memiliki dan yang menguasai. Kan di dunia itu dibedakan. Orang yang menguasai dengan orang yang memiliki. Kayak misalkan perusahaan, oh niki sing kuwasa Pak niku. Karena beliau sebagai manajer. Tapi ketika ditanya, ini perusahaan Bapak? Bukan. Ya, ada orang yang memiliki tapi tidak berkuasa. Ini perusahaan Bapak? Iya. Ya, kalau gitu saya mau memasukkan bahan-bahan untuk produksi. Kata dia, saya nggak punya wewenang. Loh, duwe kok memiliki kok nggak menguasai. Itu kalau di dunia. Allah Subhanahu wa taala Al-Malik,
Al-Malik. Bisa dibaca Al-Malik, bisa dibaca Al-Malik. Yang menguasai dan yang memiliki. Itu langit dan bumi, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga Al-Quddus, disucikan. As-Salam, selamat. Al-Mu'min, yang menjadikan aman. Al-Muhaimin, itu yang ini mengadakan apa? Muhaimin itu yang menjadikan ya ini apa pasnya? Ya, menjadikan keselamatan. Menjadikan keselamatan. Mukmin al-Muhaimin. Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Jabbar, Maha Kuasa, Maha menundukkan, Maha memaksa. Al-Mutakabbir, Zat yang Maha Agung, Maha besar, Maha sombong. Kesombongan itu hanya layak milik Allah Subhanahu wa taala. Ditutup separuh ayat, Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini penetapan. Semua sifat yang ditetapkan di sini, nama yang ditetapkan di sini sempurna. Apalagi huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah al-khaliq, pencipta. Pencipta yang maha sempurna cuman Allah Subhanahu wa taala. Al-bari', yang mengadakan. Al-musawwir, yang membentuk. Semua yang Allah ciptakan dibentuk itu dengan bentuk yang paling sempurna. Kayak manusia, itu bi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan. Ini al-musawwir. Baru ditutup lahul asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, mensucikan kepada Allah apa yang di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah al-aziz al-hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan selain dari itu, mimma saya dekurulahul mu'allifu nama dijabi mayati. Dan selain dari itu, dari apa yang penyusun akan sebutkan contoh-contoh tentang itu. Jadi kembali ada penetapan sifat dan nama bagi Allah, ada pentiadakan. Kalau Allah memiliki nama dan sifat, semua nama dan sifat Allah itu al-husna, al-kamal, al-jalal. Baik, sempurna, agung. Baik, sempurna, agung. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tadi disampaikan fala udula li ahli sunnati wal jamaati amma ja'a bihil mursalun. Ahlu sunnah tidak berpaling dari apa yang datang dengannya para rasul. Nah, ini prinsip dalam beragama. Prinsip beragama itu jangan coba-coba berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul. Maknanya la mailalahum wala inhirafa andalika, tidak berpaling, tidak condong, miring. Bal hum muktafuna asarahum, bahkan mereka mengikuti tinggalan para rasul. Tinggalan para rasul. Mustadiuna bi anwarihim, mengambil cahaya dengan pancaran para rasul. Di antaranya isbatu sifatil kamalilillah, menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah. Ini jalan ahlu sunnah. Makanya kalau orang mengikuti jalan selain ahlu sunnah, sesat. Ya, nanti akan terjatuh pada kekeliruan. Siapa jalannya? Kemarin disebutkan Jahmiyah. Semua sifat Allah mereka tolak. Nama dan sifat mereka tolak. Itu sesat. Kalau sesuatu tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, sesuatu itu enggak ada. Karena sesuatu yang ada, pasti ada sifatnya. Air ada, air. Coba terangkan sifatnya apa? Tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa misalkan. Itu bisa disifatkan. Ya, tidak seperti Mu'tazilah. Bagaimana Mu'tazilah? Menetapkan nama, menolak sifat.
Allah punya nama, tapi nama tidak mengandungi sifat. Itu tidak mengikuti jalan para rasul. Tidak seperti Asy'ari Maturidi menetapkan nama yang mencocoki hawa nafsu mereka, menolak nama dan sifat yang mereka tidak cocok. Itu kan aneh. Podo-podo dari sisi Allah kok dipilih-pilih. Ini bedanya dengan Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah itu muqtafuna asarahum, mengikuti tinggalan mereka. Mengambil cahaya dengan cahaya mereka. Di antaranya menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah. Tanzihuhu amma la yaliku bihi. Kemudian disucikan dari apa yang tidak layak. Karena Rasul qad qarraru dzalikal aslal azimah. Sungguh telah menetapkan itu. Jadi pokok yang agung itu sudah ditetapkan oleh Nabi. Oleh Nabi. Amma a'da'ur rusul. Adapun musuh-musuh para rasul, qad adalu andalika. Mereka berpaling. Ya 3 sekte tadi. Nama dan sifat ditolak. Sifat ditolak, nama ditetapkan. Atau sebagian sifat diterima, sebagian nama dan sifat ditolak. Itu berarti golongan yang adalu andalika. Berpaling dari jalan para rasul. Nah, kemudian dirinci lagi. Jalan para rasul itu apa? Siratul mustaqim. Jadi Ahlussunnah itu senantiasa mengikuti jalan lurus. Jalan yang lurus artinya maja'a bihil mursalun. Apa yang dibawa oleh para rasul? Yang dibawa oleh para rasul disebut jalan yang lurus. Jalan yang lurus al-mu'tadilu alladzi la ta'adduda fihi. Yang lurus yang tidak berbilang. Wala inqisama, tidak terbagi. Makanya jalan lurus itu cuma satu. Kalau Nabi SAW menggambarkan, gambar garis lurus. Samping kanan kiri dibikin garis-garis. Kata Nabi, ini sabilullah. Samping kanan kiri, ini subul. Jalan-jalan. Yang jalan samping kanan kiri ini, di situ ada syaitan yang menyeru. Ada syaitan yang meneru. Nah ini, jalan yang lurus itu tidak berbilang, tidak terbagi. Dan Allah sebutkan di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Nanti akan dirinci. Kemudian dalam ayat yang lain, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus, ikuti ia. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain, akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Jadi harus mengikuti satu jalan. Wa huwal ladzi nad'ullaha fi kulli raq'atin min shalawatina an yahdiyana ilaihi. Jalan yang lurus itu jalan yang kita berdoa di setiap rakaat dari sholat kita. Kenapa disebutkan setiap rakaat? Setiap rakaat itu harus membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun. Rukun itu tidak boleh ditinggalkan sengaja, lupa, atau tidak tahu. Kalau dengan sengaja meninggalkan, batal. Tapi kalau terlupa, selama masih dalam keadaan sholat atau baru saja meninggalkan, itu bisa disempurnakan. Gimana cara menyempurnakannya? Kalau satu rakaat lupa membaca Al-Fatihah, rakaat yang tidak ada Al-Fatihah, jangan dihitung. Tambahkan satu rakaat, salam, setelah salam nanti sujud sahwi 2 kali. Ini jamaah hormati penjelasan tentang jalan Ahlussunnah, jalan para rasul. Jalan para rasul, jalan yang lurus. Jalan yang lurus setiap hari kita minta kepada Allah. Kemudian dirinci lagi. Jalan yang lurus itu siratul ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada. Jalan yang lurus itu jalan yang orang-orang Allah berikan kepada mereka nikmat. Jadi orang yang diberikan nikmat. Nikmat apa? Saya menghormati nikmat maknawiyah. Kan nikmat itu terbagi menjadi 2. Ada nikmat maknawi, ya, ada nikmat hissiyah.
Hisiyah itu sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan, disentuh. Itu namanya nikmat hisiyah. Kayak sehat, makan, minum. Itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Tapi kalau nikmat maknawi, seperti kata Ibnu Qayyim, husnul qasdi, husnul fahmi. Memiliki niatan yang baik, ikhlas. Ikhlas itu kan nggak bisa dilihat. Ya, aku ndelok wong ikhlas banget, apa ngerti? Kalau yang nampak iya, tapi hakikatnya nggak tahu. Husnul fahmi, pemahaman yang benar, masya Allah. Orang kalau dikasih pemahaman yang benar, wah, itu kalau pemahaman rusak, ya, pola pikir rusak, angel tambah nih. Itu nikmat maknawi. Nikmat maknawi itu husnul iman, bagusnya keimanan. Jangan hormati, lah siapa orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat itu? Para nabi, syuhada, sidikin, syuhada, solihin. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Penjelasannya, saudaraku yang saya hormati, jalan yang lurus yang datang dengannya para rasul fil i'tiqadi, dalam masalah keyakinan, wa ghairi, dan selainnya. Jadi kalau keyakinan, amalan, ucapan, itu semuanya. Itu jalan yang lurus itu dibawa oleh para rasul. Wasalakahu ahlus sunnati wal jamaati. Ahlus sunnah wal jamaah berjalan di atasnya. Di atas jalan para rasul. Jalan orang yang kau berikan kepada mereka nikmat. Yang nikmat itu an'amallahu alaihim al-in'amal mutlaqat tamah al-muttasila bisa adatil abad. Wah ini Pak, lihat ungkapan yang dibawakan oleh Syekh ya Shalih Fauzan. Allah berikan kepada mereka nikmat mutlak, sempurna. Apa kenikmatan sempurna? Kenikmatan sempurna itu kenikmatan agama. Makanya dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum nikmati. Ya, disempurnakan agama itu nikmat yang paling sempurna. Yang nikmat mutlak sempurna itu mutasil. Itu bersambung, berhubungan dengan kebahagiaan yang abadi. Orang kalau sudah dapat nikmat tadi, iman, ikhlas, pemahaman yang baik, apalagi tadi niatan yang tulus, itu keselamatan yang kebahagiaan yang abadi. Ya, wahumul ladina amaranallahu an nad'uwahu wa an yahdiyana tariqahum. Yang mereka itu Allah perintahkan kita untuk kita nad'uhu, meminta kepadanya untuk diberikan hidayah jalan mereka. Lah, jalan orang yang Allah berikan nikmat yang mutlak sempurna, satu para nabi. Cuman pernah kita sampaikan, para nabi ini jenjang yang tidak bisa diupayakan. Makanya orang pengen jadi nabi ora iso. Karena itu pilihan Allah, istafainahu, kami pilih. Ya, cuman kewajiban kita mengikuti mereka. Makanya tadi kalau bahasa Dr. Shalih Fauzan, al-muktafuna, yang mengikuti asarahum, jejak tinggalan mereka, itu yang diikuti. Yang diikuti. Kalau sekarang kan orang rebutan nasabe dudukui. Ya, apalagi warisannya. Bukan, Nabi tidak meninggalkan warisan kok. Semua yang ditinggalkan berkaitan dengan harta itu masuk kepada baitul mal. Tapi apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Taraktu fikum syai'ain. Yang aku tinggalkan itu dua perkara. Al-Quran dan As-Sunnah. Ini para nabi. Jadi Nabiyun itu jamak dari nabi yang Allah khususkan mereka dengan kenabian dan risalah. Makanya jenjang paling tinggi para nabi, dan ini saudara yang saya hormati tidak bisa dicapai. Makanya kalau orang melecehkan para nabi, wah, ngawur kamu. Kalau orang meyakini tokoh-tokoh mereka itu lebih tinggi dari nabi, salah. Apa ada? Kayak orang-orang sufi itu,
Wali kedudukannya di atas Nabi. Wali kedudukannya di atas Nabi. Makanya Nabi kita Muhammad itu seumur-umur Isra Mi'raj ping pisan. Kalau tokoh mereka itu katanya sehari 70 kali. Nah, itu namanya melecehkan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kok gitu, wong kalimat Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, kan dalam dendangan syair mereka kan ada kayak gitu. Ibrahim Khalil, Muhammad Habib. Itu merendahkan martabat Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau kedudukannya Khalil. Khalil itu kekasih dengan tingkatan paling tinggi. Ini yang pertama. Makanya jangan pernah seseorang mencela, mengeluarkan kalimat yang kalimat itu dipahami buruk terhadap para nabi dan para rasul. Ini wallahu ta'ala alam. Yang kedua siddiqun. Siddiqun itu siapa? Jam'u siddiq. Jamak daripada siddiq. Siddiq itu adalah al-muballighu fi sidqi wa tasdiq. Seorang yang telah mencapai puncak kejujuran dan pembenaran. Itu namanya as-siddiq. Kalau sudah jujur, wah, plek. Nanti jujur itu satu dalam masalah i'tiqad. Kapan seseorang keyakinannya jujur? Kalau keyakinannya sesuai dengan Quran dan hadis. Kalau keyakinannya sesuai dengan realita. Realitanya siapa yang berhak menjadi sesembahan? Cuman Allah. Selain Allah tidak memiliki sifat ketuhanan. Itu jujur. Kapan seseorang jujur? Amalan dengan hati cocok. Kalau amalannya tok-tok soleh. Hatinya fasik. Itu namanya bukan orang yang jujur. Jujur itu apa? Lesan. Kapan seseorang lesannya jujur? Kalau lesannya berucap sesuai dengan kenyataan. Itu disebut sebagai orang ya yang jujur. Nah ini, jadi jamaah hormati itu siddiqun. Telah mencapai puncak kejujuran dan pembenaran. Kalau pembenaran, lihat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika awal-awal masih Islam, Rasul SAW Isra Mi'raj. Melakukan perjalanan dari Al-Haram ke Al-Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, puncak tertinggi. Menghadap Allah. Ditempuh pulang pergi cuman semalam. Padahal dulu itu kalau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sasen-sasen. Itu berapa ratus kilo coba? Ya. Itu zaman dahulu. Apa sih kendaraan zaman dulu paling cepat? Jaran balap. Jaran balap. Cuman kalau ketahanan kalah dengan onta. Karena onta itu ada tempat penampungan air. Kalau jaran, kasatan itu, ayo melayu. Ngelak. Ini, saudara yang saya hormati, kalau orang misalkan akal yang dikedepankan, orang mungkin percaya. Makanya ketika Nabi menyampaikan kisah Isra Mi'raj, orang kafir Quraisy, gitu, Muhammad, mulai kacau toh. Ya, ngomongnya mulai ra jelas. Mosok Masjidil Haram, saya Masjidil Aqsa, pulang pergi naik ke langit yang ketujuh. Gur sewengi. Sewengi itu berapa? Paling 10 jam itu. Ya. Tapi apa Abu Bakar As-Siddiq ketika itu didatangi oleh tokoh kafir Quraisy? Harapannya supaya Abu Bakar itu mendustakan. Abu Bakar, koncomu ki ngomong, mau bengi itu katanya ke Masjidil Aqsa, munggah ke langit, turun lagi, balik ke Masjidil Haram. Hanya semalam. Harapannya, tenani loh. Ya, jangan-jangan huak. Mungkin bahasa kita gitu ya. Tapi Abu Bakar apa katanya? Kalau Rasul mengucapkan lebih dari itu, aku percaya. Makanya, al-muballigh fitasdik, yang sampai puncak dalam pembenaran. Makanya siddiqun itu penghulunya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini saudaraku yang saya hormati, jalan orang yang kau berikan nikmat. Berarti pengen mendapatkan jalan yang lurus, kita satu, ikuti tinggalan para nabi. Kedua, berupaya menjadi orang yang jujur. Dan ini sudah pernah kita sampaikan. Jujur itu dalam kehidupan kita wajib. Dusta
itu tidak diperbolehkan. Lawang tauriah itu omongan yang memiliki makna cabang. Itu pun kalau orang biasa tauriah nggak boleh. Itu kalau ada keperluan boleh, kalau nggak boleh. Kan ada orang tertentu karena terbiasa tauriah itu ngomong, tapi memiliki makna cabang, terus anggere ngomong itu mesti arep jawab mikir sik. Ini kayak gitu. Ya, tadi datang naik apa? Itu dengan bahasa bukan jadi jawab naik motor aja bisa. Ya, pokoknya. Jadi pokoknya sampai. Nah, ini saudara yang saya hormati, jujur. Yang kedua. Yang ketiga syuhada. Syuhada itu jamak daripada syahidun. Syuhada. Siapa syuhada? Al-maktulu fisabilillah. Orang yang dibunuh di jalan Allah. Diberi nama syuhada li'annahu masyhudun lahu bil jannah. Karena dia dipersaksikan dengan jannah. Yang kedua, wali anna malaikatar rahmah tashadu. Karena malaikat rahmat itu mempersaksikan untuknya. Ini jalan yang lurus, yang ketiganya jalan syuhada. Saudara yang saya hormati, kita pun bisa mencapai. Bisa mencapai. Gimana cara mencapai jalan syuhada? Berperang di jalan Allah. Karena orang yang berperang di jalan Allah meninggal, bahwa syahid. Tapi kalau nggak ada kesempatan perang, kata Nabi, siapa yang meminta kesyahidan dengan jujur, Allah akan antarkan ke manazila syuhada. Kedudukan syuhada. Walaupun matinya di tempat tidur. Ini minta, ya Allah, jadikan kami itu termasuk syuhada. Ya, dengan tulus. Nanti Allah akan antarkan. Yang ketiga. Makanya nanti poin yang ketiga ini, saudara yang saya hormati, jihad itu tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Selama terpenuhi syarat. Kan kalau jihad perang ada dua. Difak, hujum. Kalau difak membela diri, berarti kita diserang. Tapi kalau hujum, menyerang. Kalau menyerang, syaratnya perintah penguasa muslim. Yang kedua, kekuatan minimalnya sama, kalau bisa lebih di atas musuh. Punya kekuatan. Yang ketiga, itu mendapatkan izin restu kedua orang tua. Jihad itu disyariatkan. Iya. Jamaah saya hormati, kalau jihad itu disyariatkan, ciri ahlu sunnah wal jamaah, golongan yang selamat, salah satunya mereka berjihad. Makanya semua kita berusaha untuk menjadi mujahid. Walaupun mungkin belum sampai tingkatan perang. Kan jihad itu kata Ibnu Qayyim 4 tingkatan. 1, memerangi diri. Memerangi diri itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, dipaksa belajar, mengamalkan, mengajarkan. Coba setelah kita belajar, jangan berhenti. Kalau ucapan sahabat, ta'allamu, fa'idha alimtum fa'malu. Sinau. Kalau sudah paham, amalkan. Nanti jangan berhenti diamalkan, sampaikan kepada yang lain. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, melawan syaitan, senjatanya sabar sama ilmu. Yang ketiga, melawan orang munafik dengan hujah wal bayan. Bahkan jihad melawan orang munafik itu jihad yang besar. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadi mereka dengan jihad yang besar. Itu dengan hujah dan bayan. Ini poin yang ketiga. Poin yang terakhir, jamaah yang saya hormati, jalan yang lurus itu jalannya sholihin. Sholihin itu siapa? Sholihuna jam'u sholeh. Jamak daripada sholeh. Sholihun, sholihuna, sholihina. Namanya disebut jamak mudzakkar salim. Nambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Ya. Siapa soleh itu? Al-qa'im bihukukillah. Wa hukuki ibadihi. Seseorang dikatakan soleh ketika menegakkan haknya Allah, menegakkan haknya hamba. Itu disebut soleh. Berarti Allah haknya ditunaikan, hamba haknya ditunaikan. Apa haknya Allah? Ayyak buduhu wala yusriku bisyai'ah.
mereka sembah Allah, mereka tidak berbuat syirik. Apa haknya Allah? Syariat diterima, diamalkan. Apa haknya Allah? Kabarnya dipercaya. Apa haknya Allah? Haknya Allah itu, saudara yang saya hormati, ketetapannya diterima dengan ridho dan sabar. Itu haknya Allah. Ya. Kemudian haknya Adami. Apa haknya Adami itu? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik itu nanti bisa satu, tutur kata. Lembut, jujur. Ya, lemah lembut, jujur. Yang kedua, murah senyum. Yang ketiga, entengan. Khairun nas anfa'uhum linas. Yang keempat, tidak menyakiti. Itu kalau orang sudah memiliki seperti itu, berarti dia disebut orang yang soleh. Solehkan diri kita, solehkan keluarga kita, masyarakat kita. Dengan dua ini, ya. Makanya orang yang soleh itu bukan hanya sama Allah baik, sama hambanya nggak baik. Kan ada orang tertentu, wah kalau berkaitan dengan ibadah luar biasa. Ya, zaman Nabi ada itu. Sampai seorang perempuan itu dipuji, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Cuman lidahnya pedes. Kata Aisyah, suka menyakiti orang. Apa kata Nabi? Mah, nggak ada nilai itu. Tidak ada nilai. Ya. Sebaliknya, kalau kepada sesamanya baik, ning kepada Allah tidak baik, tidak soleh. Itu hanya akan menjadi bahan bakar api neraka. Bahan bakar api neraka. Ini saudaraku yang saya hormati, dua ini harus terpenuhi. Walaupun kalau nggak memungkinkan dua-duanya, tentu hak Allah yang paling wajib. Hak Allah yang paling wajib. Kemarin itu ada ya seorang guru ketika ditanya, mana yang lebih baik? Wanita memakai jilbab, ini ngomongannya elek. Dengan omongannya apik, tapi ngumbar aurat. Terus guru satunya itu sing ngawur jawab, wah mending sing ngomongannya apik, tapi auratnya diumbar. Tapi nggak seperti itu. Kalau aurat ditutupi, haknya siapa? Haknya Allah. Kalau lesan tidak dijaga, berarti haknya siapa yang dikesampingkan? Haknya manusia. Hak Allah didahulukan dibandingkan dengan haknya manusia. Haknya manusia. Makanya kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Kenapa kok iyyaka na'budu dulu? Baru iyyaka nasta'in. Itu pelajaran yang pertama, hak Allah dikedepankan dari haknya makhluk. Haknya Allah disembah. Haknya makhluk diberikan pertolongan. Nah ini penting. Jadi kalau ada dua hal yang tidak mungkin kita kompromikan, harus haknya Allah. Ning orang kebanyakan apa? Sama uang pekewo, sama Allah nggak pekewo. Sama orang, wah saya nggak enak nih. Sama Allah, ya nggak merasa enak. Nah ini keliru. Jadi Allah dikedepankan. Ini jalan yang lurus empat ini. Para nabi diikuti, kejujuran berupaya, kesyahidan berupaya, kesolihan kita upayakan. Allah Ta'ala. Kemudian penjelasan setelahnya. Wasiratu taratan yudhafu ilallahi ta'ala. Sirat itu terkadang disandarkan kepada Allah. Contohnya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ini jalanku. Ini jalanku. Yang lurus ikuti ia. Ini jalanku kata Allah itu. Ya. Kemudian kenapa kok jalan Allah? Li'annahu huwallazi syara'ahu wa nasabahu. Karena Allah yang mensyariatkan. Karena Allah yang menancapkan. Ini syariat ini Allah yang bikin. Ini kadang dinisbatkan kepada Allah. Tapi kadang yudhafu ilal ibad, dinisbatkan kepada hamba. Contohnya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan kepada mereka nikmat. Jalan orang-orang.
Itu nisbat kepada orang. Alladzina, orang-orang. Ya, likaunihim salakuhu. Karena mereka menempuh jalan itu. Siapa yang menempuh jalan itu? Nabiyin, sidikin, suhada, solihin. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim tanbihun ala rafiqi fi hadat tariqi. Ini peringatan tentang ya, jamaah hormati, ala rafiq, untuk bersama di jalan ini. Jadi diingatkan supaya siratal ladzina an'amta alaihim, supaya seseorang itu berteman bersama di jalan ini. Karena mereka orang-orang yang Allah berikan mereka kepada mereka itu nikmat. Tadi nikmat apa? Nikmatul mutlak atam. Mutlak sempurna. Para nabi, sidikin, syuhada, solihin. Gabung ke situ. Gabung ke situ. Walaupun rinciannya para nabi mengikuti tinggalannya. Sidikin berupaya. Syuhada berupaya. Solihin berupaya. Ini jalan mereka. Liyazula an saliki hadat tariki wahsyatu tafarrudi an ahli zamanihi. Ya, untuk menghapus dari jalan ini penempuh. Yang penempuh itu mereka nggak punya teman, sendirian. Ya, dari penduduk zamannya. Jadi kalau sendiri, wah ini nyeleneh namanya. Karena setiap zaman mesti ada, kalau sekarang 3, kalau 4 itu nabi asarnya. Oh, saya mengikuti tinggalan para nabi. Ya, tinggalannya apa? Quran dan sunnah. Nah, ini bedanya Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Kalau selain Ahlussunnah, sing diwet-wet itu, sing diuri-uri tinggalan fisik. Walaupun nyata apa enggak itu? Sandalnya nabi itu wis dibuntel itu dengan 7 lapis kain. Baru diambungi. Ini tenan sandalnya nabi apa dudu gitu deh. Ya, katanya rambutnya Nabi itu wah luar biasa. Tapi syariatnya diinjak-injak. Ini yang membedakan jalan lurus dengan selain jalan yang lurus. Ya, wallahu ta'ala alam. Ida istas'ara anna rifqatahu ala hadha sirat. Ya, supaya orang menyadari bahwasannya harus bersama di atas jalan ini. Para nabi, sidikin, syuhada dan sholihin. Terus bersama dengan mereka. Ya, dengan mereka. Wallahu ta'ala alam. Setelah itu baru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membawakan tentang contoh-contoh dari kitab dan sunnah yang mencakupi tentang penetapan nama Allah dan sifatnya fima yali iradu dzalika, pada apa yang disebutkan setelah itu. Dan nanti akan dibawakan tentang contoh nama dan sifat, ada isbat, ada nafi. Ada isbat, ada nafi. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini dulu. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang lanjut. Pertama nanti dibawakan oleh beliau surat Al-Ikhlas. Baru setelah itu ayat kursi. Ini termasuk surat yang paling istimewa, ayat yang paling agung. Nanti kita baca. Masih ada waktu? Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau bisa kita jawab. Kalau dari bantahan untuk yang dikatakan mati itu dalilnya melakukan suatu itu, makanya orang-orang yang melakukan sesuatu yang di luar syariat Nabi itu lebih tinggi derajatnya. Itu bagaimana membantah atau menyanggah? Jadi kalau Nabi terdahulu itu diutus kepada kaumnya. Nabi Musa kepada kaumnya, Nabi Khidir, kalau beliau itu sebagai nabi. Karena silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan hamba yang soleh. Ya, kalau sebagai nabi itu beda tempatnya. Makanya kayak Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Itu sezaman. Lut itu ponakan Nabi Ibrahim, tapi Ibrahim diutus di sini, Lut di daerah yang lain. Itu seperti itu, dan itu tidak berlaku kepada Nabi Muhammad SAW.
Makanya kalau orang punya anggapan boleh keluar dari syariat Nabi, murtad. Boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, murtad. Silakan baca 10 pembatal Islam. Nah, termasuk keyakinan seperti itu. Ya, jawabannya itu tadi. Satu, Nabi Khidir, kalau para nabi terdahulu, syariatnya berlaku bagi kaumnya. Kayak misalkan Nabi Isa, itu hanya dari kalangan domba-domba sesat. Dari kalangan Bani Israel misalkan. Itu untuk mereka. Di luar itu enggak. Itu enggak. Jadi khusus untuk mereka. Tapi kalau syariat Nabi kita Muhammad, semuanya. Sampai Nabi sendiri berkata, laukana akhi Musa ayan mawasi'au ila tibai. Kalau Musa itu sekarang hidup, nggak ada kelonggaran kecuali mengikutiku. Itu harus mengikuti syariat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akhir zaman Nabi Isa itu nggak membawa syariat Nabi Isa dulu, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya mematahkan palang salib. Itu wallahu ta'ala demikian. Yang lain? Cukup ya? Mungkin ini dulu ya bisa kita sampaikan. Insya Allah nanti pertemuan yang datang kita akan lanjut pembahasan tentang contoh penetapan dan penafian sifat. Kalau dasarnya yang awal itu penting. Jadi poin yang lalu awal-awal itu pokoknya 5 itu jangan lepas. Itu prinsip dalam memahami nama dan sifat. Harus ada dalil, jangan ditolak, jangan disimpangkan maknanya, jangan ditanyakan kaifiat, jangan serupakan dengan makhluk. Itu prinsip. Dan nanti Masya Allah, kemarin sudah kita singgung, satu nama itu kita amalkan, sudah cukup menjadi orang yang baik. Nanti termasuk surat Al-Ikhlas itu kenapa kok sampai dikatakan sulusal Quran, sepertiga Quran. Karena kandungannya itu ada isbat, ada nafi. Nah, itu penting sekali, apalagi nanti tanggal selawe itu. Ya, sekarang kan sudah mulai. Ya, kemarin ada itu ngomong kita akan adakan apa itu? Natalan bersama, jadi menciptakan kebersamaan. Waduh, ngawur ini. Ya, bahaya. Ya, ya, nanti insya Allah kita baca surat Al-Ikhlas. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.